Tapi kembali lagi, wah Evan udah bangun semua, ini udah jauh banget nih. Ya. Masa mau tinggalin gitu aja? Ya udah dok. Ya Evan betul-betul ya jaga makan apa semua. Ya makanya bisa balik lagi ke berat normal. Paling ya. efektif tuh jaga makan atau olahraga? Ya keinginannya Evan yang sampai sekarang Evan masih tetap perjuangin. Ya Evan bisa tampil di Piala Dunia Futsal bareng Timnas Futsal Indonesia. Belum pernah kita ya? Kita belum pernah. Dan ya puji Tuhan sekarang kita lagi, ya Timnas Futsal lagi sedang berproses dalam progres yang menurut Evan, progres saat ini adalah mungkin progres yang luar biasa ya. Untuk sekarang cedera yang Evan alami ini dan rasa sakitnya nggak pernah berkurang, bahkan Evan sampai lupa Evan terakhir main sehat itu kapan. Ya setelah ke klinik artikular ini dok, saya yang tadinya nih ya dok, jadi singkat cerita selama ini lutut Evan ini dok, kalau setelah latihan mau tidur, yang pertama mau tidur, lagi bawa mobil, lagi berangkat naik pesawat, pokoknya lagi traveling kemana gitu, itu tuh nyeri banget. Siap. Waktu itu ya sempat stres karena sampai sempat ada di kepikiran itu udah nggak mau main futsal karena waktu Sempat itu? Iya sampai karena masa yang tadi itu dok yang Evan pulang dari Portugal itu sempat kayak udahlah udah nggak mau main futsal. Naiknya di Portugal kali itu? Enggak, pas pulang. Oh, sekarang jadi langsung niatnya tuh kayak udah nggak mau main futsal, udah jauh-jauh di sana juga, tapi harus pulang, udah stres lah pokoknya udah mau tinggal di Papua aja dah. Mau di sana ngapain nggak apa-apa, di sana aja nggak usah. Nah tapi kembali lagi, wah Evan udah bangun semua, ini udah jauh banget nih. Masa mau tinggalin gitu aja? Ya udah dok. Ya Evan betul-betul ya jaga makan apa semua, ya makanya bisa balik lagi ke berat normal. Paling efektif tuh jaga makan atau olahraga? Ya kalau kayaknya harus jalannya barengan dah dok. Oke. Karena kalau kita mau olahraga sampai mau pingsan pun, tapi kita makannya sembarang gitu, iya sih dok. Kan berat ya cobaan di Indonesia ini. Iya, itu sih, soalnya. Dan semua berminyak, bersantan semua. Makanya ya harus barengan sih dok. Olahraga iya, makan juga harus dijaga. Di klub diatur nggak dietnya? Ya di klub diatur sih. Maksudnya kadang kita mau latihan kan timbang badan ya gitu. Jadi kadang ya diatur. Tapi kalau untuk kalau sebenarnya sih dok, kalau udah masuk dunia profesional ya, kita ngomongin profesional. Kita seharusnya nggak perlu mau diatur lagi. Yes. Kita udah masuk ke dunia profesional, ya udah kita harus hidup selayaknya profesional. Bukan cuma kita main di liga profesional, terus hidupnya asal-asalan aja nih. Kita dibayar, kita digaji. Kalau klub nggak sediain sesuatu yang kita rasa kurang mencukupi, ya kita kan digaji, ada uang dari situ kita ambil, mungkin ambil buat bayar gym, member di gym, ambil buat beli makan sehat. Ya seperti itu sih kalau yang Evan lakuin sekarang. Makan sehat itu apa Kak Evan misalnya? Ya kalau ya jujur nih dok, kalau Evan, kalau yang menurut Evan makan sehat, bukan makan sehat tapi ya untuk jaga berat Evan sampai saat ini, ya Evan pagi pisang rebus, telur, atau enggak alpukat telur gitu. Karena kalau telur rebus gitu, ya makannya mungkin di siang aja makan nasi sedikit, mungkin sayurnya dibanyakin gitu. Kalau malam? Malam kadang nggak makan. Sehat banget ya? Iya, kadang ya buah aja mungkin, atau enggak pisang rebus lagi. Soalnya kan ya di Papua ya dok ya biasa, mungkin pisang rebus itu udah biasa banget. Udah dari kecil. Tapi pisang rebus tuh enak emang. Iya, emang enak sih dok. Pakai pisang kepok tuh. Waduh enak banget tuh. Mau pergi sekolah harus pisang rebus dulu, sekolah gitu-gitu aja sih. Makanya sekarang ya kalau makan-makan gitu, nggak kaget lah dok. Terus
Apa sih keinginan Kak Evan yang belum tercapai, yang pingin banget? Ya keinginannya Evan yang sampai sekarang Evan masih tetap perjuangin, ya Evan bisa tampil di Piala Dunia Futsal bareng Timnas Futsal Indonesia. Belum pernah kita ya? Kita belum pernah. Dan ya puji Tuhan sekarang kita lagi, ya Timnas Futsal lagi sedang berproses dalam progres yang menurut Evan, progres saat ini adalah mungkin progres yang luar biasa ya. Ini sekarang timnas kita lagi di fase apa? Kalau yang menuju Piala Dunia? Sekarang lagi mau masuk ke Piala Asia. Tapi saat ini lagi ada kualifikasi untuk masuk Piala Asia AFC. Kualifikasinya tuh lagi diikut sama semua negara di Asia, kecuali kita karena Timnas Futsal Indonesia lagi udah jadi tuan rumah. Jadi tidak perlu Piala Asia. Ya, jadi tidak perlu ikut kualifikasi. Nanti di Jakarta. Jakarta kapan tuh Kak? Itu sepertinya Januari. Nanti kalau Piala Asia itu masuk, bisa masuk Piala Dunia? Iya, kayaknya 5 tim atau 5 negara atau 4 negara aja yang dibawa dari Asia. Ada harapan dong. Ya, Semoga amin, ya. amin. Karena kan tuan rumah ya. Iya. Kalau Piala Dunia itu rencana di mana kita futsal itu? Kalau Piala Dunia tahun berikut ini ya Evan sih belum terlalu tahu ya. Tapi ya Evan cuma tahu ya Piala Asia kita tuan rumah, ya udah gimana caranya kita harus masuk 4 besar untuk kita sampai Piala Dunia. Nggak pengen kepingan emas di Thailand, SEA Games. Oh ya, sama agenda terdekatnya SEA Games itu. Nggak pengen jatuhin gajah. Iya, di negaranya sendiri. Itu sih dok. Kan banyak Thailand yang musuh buyutan. Ya benar, ya. benar. Itu juga salah satu targetnya yang dipatok juga dari federasi. Kita harus emas juga sih di SEA Games, tapi ya kita lihat aja nantilah hasil, kan kita nggak bisa kontrol. Yang penting kan ikhtiar dulu. Iya, gimana caranya? Masalahnya hasil itu kan Tuhan yang menentukan. Iya, benar dok. Ikhtiar kita menentukan. Iya. Ya. Terus kita ini nomor berapa di Asia? Nomor 5, 4? Sekarang? Kita nomor 5 atau 6 itu dok kalau nggak salah ya. Jadi soalnya kalau ngomongin peringkat sih kadang nggak bisa inilah dok. Orang yang peringkat ya kalau kata orang mah bola ya bundar ya dok. Yes. Jadi maksudnya peringkat 1 pun bisa kalah, peringkat terakhir pun bisa menang. Tapi peringkat 1 sekarang berhasil. Kalau di futsal dunia berhasil. Kalau di Asia Iran ya. Iya. Sama ini golongannya Kazakhstan itu ya. Kuat juga katanya. Iya. Kalau Kazakhstan masih masuk Eropa dia. Oh, Eropa ya. Iya. Oh, tapi Iran yang kuat ya sekarang. Iran yang paling kuat kalau di Asia. Tapi kita bisa lah. Siapa sih kalau di futsal itu ketuanya sekarang? Pak Ketua, Pak Michael. Wakilnya katanya ya? Bukan? Aduh, Evan kurang tahu lagi. Ya. Tapi ini memang support ya? Iya, ya puji Tuhan federasi support banget sama kita. Sekarang juga PSSI sudah support. Keren. Pemerintahan juga mungkin nanti support kita juga. Ya, keren. Terus, jadi pengen masuk Piala Dunia sama kepingan emas di Thailand. Itu impian terbesar sih, yang lagi kita dekatin ini sekarang. Oke. Terus sampai kapan Kak Evan ini mau main futsal? Sampai umur berapa targetnya? Selagi masih kuat buat lari, selagi masih kuat buat tendang bola, selagi masih kuat buat tabrak orang, Evan tetap main futsal dok. Tapi Ibrahimovic itu kalau nabrak orang marah-marah loh. Iya. Kak Evan juga gitu. Ya mungkin udah karakter ya dok. Tapi kita memang Ibrahimovic namanya. Saya Ibra itu baik banget. Tapi kalau dia lagi main galak banget dia. Benar juga sih dok. Ya itu sih yang susah dirubah, karakter juga tuh emang susah sih dok kita. Iyalah, karakter orang kan beda-beda lah. Iya. Nah, kalau karakter yang kita terjang terus. Iya benar. Terus kita itu kan ada pemain legend ya, namanya Bambang siapa gitu ya. Siapa gitu? Pemain legend di futsal Indonesia siapa sih Kak sekarang yang masih ada? Banyak sih dok. Banyak ya? Iya. Yang menjadi panutan Kak Evan ada?
Oh, kalau panutan untuk Evan ada namanya Kaisar Silitonga. Ah, Kaisar Silitonga. Dia posisinya juga pivot juga. Ya, makanya Evan dari dulu sih sempat waktu beliau masih main, Evan lihat dia pivot. Pertama kali itu Masih Evan main tahu beliau? tentang. Ya, sekarang udah nggak main. Kalau dunia siapa? Kalau dunia ada udah lama sih emang. Katanya ada yang main dulu di Indonesia ya, yang dari Brasil dulu ya, yang 4 sampai 40 tahun usianya itu. Yang kata pemain Piala Dunia juga. Main di Indonesia. Main di Indonesia. Oh, kalau itu Ricardinho. Ah, Coutinho itu bagus juga ya, dulu. Itu nggak bisa bilang bagus juga, dok. Emang bagus. jago. Sampai 40 tahun dia usianya. Iya. Itu memang tim nasnya Brasil ya? Nggak, dia dari Portugal. Oh, Portugal. Kalau dari Brasil yang jago itu Falcao itu, dok. Oh, itu main Indonesia juga pernah? Nggak pernah. Oleh Portugal main Pernah Indonesia. main di Liga Indonesia. Itu bagus memang ini. Bagus. Dalam siapa pemain favoritnya dunia siapa? Kalau di dunia ada saya suka dari Brasil juga. Ferrao namanya. Oh, Firao. Pivot juga? Pivot juga. Masih main sekarang? Masih. Dia sekarang di... Jadi kalau nanti Piala Dunia bisa foto bareng dong? Iya, harusnya sih bisa ya, dok. Keren lah. Amin dah. Iya. Terus kan temannya, sahabatnya atlet kan cedera. Cederanya itu apa sih Kak biasanya? Ya, kalau banyak atlet sih lebih banyaknya, kalau menurut yang Evan tahu, lebih banyaknya masalahnya itu di lutut, dok. Tapi kalau Evan sendiri emang di ankle, di lutut, di tulang belakang juga sempat pernah kena masalah di situ. Yang paling berat masalah di mana Kak Evan? Yang paling berat sampai saat ini yang Evan rasain itu cuma di lutut. Ya, lutut, ya. Yang kaki yang dominan ya, yang kanan ya. Kiri kanan, dok. Kiri kanan. Iya. Terus yang paling mengganggu sekali berapa tahun Kak sudah cedera itu? Untuk sekarang cedera yang Evan alami ini dan rasa sakitnya nggak pernah berkurang. Bahkan Evan sampai lupa Evan terakhir main sehat itu kapan. Oh gitu. Jadi itu sudah sekitar 5-6 tahun, dok. 5-6 tahun cedera tapi golnya masih banyak. Main dengan rasa sakit ya itu sih. Luar biasa. Gimana tips dan triks main dengan rasa sakit tapi gol bisa banyak Kak? Aduh, susah, dok, dijelasin. Ya, mungkin yang ngebantu Evan sih. Laki-laki tidak bicara, tapi melakukan. Iya. Iya. Nah, terus? Ya mungkin yang ngebantu Evan sih cuma ya nge-gym aja sih. Oke. Ya kadang Evan pergi nge-gym buat ya mungkin otot-otot bisa bantu cedera, bisa bantu tahan tempat yang cedera. Tapi kalau mau bilang jujur rasa sakit yang Evan alami di tendon patella ini sakit banget, dok. Iya. Emang sakit banget. Tapi Bersahabat dengan nyeri ya. iya, nyerinya tuh udah nggak masuk akal lah. Tapi ya kadang kalau main ya itu adrenalin gitu. Lupa main. Iya, Apalagi udah. sudah jadi Evamovic. Iya, udah. Ya mau gimana lagi, main aja dah. Ya. Tapi setelah main sakit dong pasti ya. Iya, sebelum main mau pemanasan itu nyeri. Setelah udah panas, ya udah mulai adrenalin, udah lawan aja lah gitu. Nah setelahnya itu baru tuh Masalah muncul. masalah muncul. Terus gimana supaya masalah itu hilang? Apa yang Kakak lakukan selain nge-gym? Kayaknya belum ada semenjak ya Evan baru rasa kemarin setelah kesini. Oh iya, Kakak kesini ke Artikular Klinik Iya. di Jalan Radio Dalam Raya nomor 40 Iya. ini. Gimana Kak ceritanya awalnya? Ya setelah ke klinik artikular ini, dok, saya yang tadinya nih ya, dok, jadi singkat cerita selama ini lutut Evan ini, dok, kalau setelah latihan mau tidur, yang pertama mau tidur, lagi bawa mobil, lagi berangkat naik pesawat, pokoknya lagi traveling kemana gitu, itu tuh nyeri banget. Siap. Apalagi kalau malam mau tidur terus kena AC. Apalagi kalau di rumah kan mau tidur AC itu pasti tetap dingin, dok. Iya. Itu Evan nggak bisa tidur, dok. Karena emang udah nyerinya tuh udah di tahap yang nggak tahu dah. Kena AC aja nyeri.
Bawa mobil nyeri, duduk lama mungkin. Naik pesawat apalagi, duduk udah lama kena AC gitu nyeri dok. Tapi semenjak waktu kesini, semenjak yang penanganan sama dokter, Ya. itu Evan pulang, yang pertama kalau Evan buat lutut kayak dikencangin gitu, itu sakit. Tapi setelah dari sini, kalau dikencangin gitu, nyerinya nggak ada. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau yang paling Evan senang juga tuh waktu tidur. Waktu tidur yang tadinya emang nyeri, yang kena AC jadi sebentar kalau nyeri bangun, kadang suka ke kamar mandi langsung ambil air panas nih dok, air hangat, ditaruh-taruh di lutut biar nggak terlalu dingin kan. Ya. Baru tapi pas dari sini, wah nggak ada rasa nyeri. Walaupun cuma kena AC gitu, yang tadinya emang kena AC aja udah nggak bisa dok, udah nyeri. Jadi Kak Evan ini baru terapi pertama. Baru pertama kali ya. Ya, di tempat kami kita lakukan regenerasi di lututnya, kita masukkan bahan metabolit daripada stem cell regeneratif yang terbaik ke beliau. Setelah itu kita laser, dan tadi baru kita lakukan rangsangan saraf namanya BioWave ya. BioWave itu baru ada di kita juga. Jadi semua yang ada di kita itu baru ada di kita. Iya sih dok. Ya, makanya ini kita lakukan treatment yang mungkin agak beda ya daripada tempat yang lain. Betul dok. Itu emang Evan baru lihat alatnya juga di sini. Iya. Kayaknya nggak pernah lihat di Indonesia. Evan belum pernah lihat juga sih soalnya. Ya. Jadi memang kita ini berusaha memberikan yang terbaik lah bagi bangsa dan negara ini. Terutama untuk nyeri ya. Karena kita kan ortopedi dan nyeri. Jadi klinik nyeri kita. Jadi tidak hanya mengatasi masalah nyeri, tapi membuat masalah yang membuat muncul itu apa kita atasi. Jadi dari sumber masalahnya. Jadi kalau kayak Kak Evan ini kan atlet ya, sehingga dia sering trauma lututnya. Jadi namanya post traumatic osteoarthritis. Jadi muncul rusakan lutut akibat pasca trauma akibat aktivitas. Ya solusinya kalau dia degeneratif yang awal, ya solusinya regeneratif. Kalau lapar kan solusinya makan. Iya. Kalau capek solusinya istirahat. Kalau haus solusinya minum. Ya sama. Kalau dia degeneratif awal akibat aktivitas berlebihannya, ya kita kasih regeneratif. Dan kita kasih regeneratif yang bagus sekalian. Nah, kemudian seperti bangun rumah ada tahapannya. Ya ini tahapan pertama, nanti ada lagi tahapan kedua dan tahapan ketiga. Dengan 3 tahapan yang ada itu, harapannya mendekati seperti lutut semula atau sama dengan lutut semula. Dan itulah yang mau kita bantu ke bangsa ini supaya bisa semua tuh merasakan manfaatnya. Bisa sehingga nanti Kak Evan tetap terus bisa berlari, terus mencetak gol sehingga kita bisa berkibar di Piala Dunia. Amin. Dan yang paling penting adalah terus jadi atlet. Benar. Sampai ya nggak tahu sampai kapan. Karena tuh Ronaldo aja belum pensiun tuh sampai sekarang. Iya sih. Messi aja belum pensiun. Terakhir yang buat 2 gol itu. Yang terakhir itu. Ya, jadi memang harapannya apa yang kita lakukan untuk Kak Evan juga bisa kita lakukan untuk teman-teman yang lain. Iya, amin. Yang dirasakan manfaatnya banyak ya. Ya semenjak baru pertama kali itu dok, Evan udah rasa ya udah banyak perubahan sih dok. Karena emang selama ini ya Evan hidup dengan rasa sakit, hidup dengan rasa nyeri di lutut ini. Ya mau dibilang sakit ya mungkin kalau orang yang nggak tahu tapi kalau yang menurut Evan atlet yang lain mungkin mereka udah istirahat. Iya. Yang menurut Evan ya dok. Tapi nggak tahu kenapa Evan tinggal main dengan. Makanya pas kemarin semenjak pulang dari sini ada perubahan gitu kayak wah kayak senang juga maksudnya. Wah selama ini tidur aja tuh susah, kena AC nyeri. Tapi semenjak itu, nah yang paling bagusnya juga dok, karena setelah di treatment, besoknya Evan pakai tanding malah. Oh yang sama Tanzania? Iya Tanzania. Oh gol, 2 gol ya Kak Evan? Besoknya juga main lawan Belanda juga, maksudnya masih dipakai. Jadi nggak butuh waktu recovery yang panjang gitu setelah treatment gitu sih dok. Ya, maksudnya yang Evan dirasa enak lah gitu. Alhamdulillah. Ya yang penting kan bisa merubah
disabilitas sesegera mungkin supaya bisa cepat beraktivitas. Iya. Dan yang paling penting lagi adalah kita paham bahwa nyeri itu bukan takdir. Semua itu ada solusinya. Ya, apapun itu. Sepanjang masih ada matahari bersinar di bumi ini, insya Allah ada solusinya. Dan apalagi Kak Evan itu berjuang untuk bangsa dan negara ini. Apapun yang untuk merah putih harus kita kedepankan. Siap dong. Ya, dan apalagi nanti bangsa kita bisa tegak ya, bisa berdiri di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Wah, ngeri. Amin, amin. Ya, itu kan satu momentum yang luar biasa ya. Iya. Karena kan pertama kalinya ya kalau misalnya kita nanti Iya, masuk ya. untuk futsal ya pertama kali. Dan saya harapkan, besar harapan saya itu Kak Evan ada di Piala Dunia. Amin dong. Itu Bisa emang foto sama siapa tadi? Ferrao. Terima kasih. Iya, ya. Terus apa Kak pesan terakhir untuk teman-teman di sini? Nah, pesan untuk apa nih, Dok? Pesan untuk terutama gimana kalau tetap sehat, Oh, terus iya. tetap bugar, Siap. dan bagaimana bisa menjaga dirinya supaya tetap bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya, kalau untuk pesan dari Evan sih mungkin buat ya mungkin lebih ke generasi berikut lah ya, Dok ya. Ya, Generasi berikut yang mau meniti karir di olahraga, yang terpenting gimana caranya niat kalian itu ada. Kalau ada salah satu senior Evan dari futsal, sekarang Evan main sama dia. Dia bilang jalan ini semua tuh seperti ibadah. Dia bilang gimana kalau ibadah itu kita nggak main-main kan? ya, Maksudnya ya itu. Kita juga jalan ini seperti ibadah, kita nggak boleh main-main, kita harus tekun dengan hal-hal itu. Ya mungkin dan yang satu yang mungkin selalu harus diingat juga, jangan pernah lupain Tuhan, karena kita nggak bakalan jadi apa-apa mungkin ya kalau kita lupain Tuhan. Dan itu sudah terbukti untuk saya sendiri. Saya jalani itu semua mungkin sampai tahap ini itu juga karena campur tangan Tuhan. Dan mungkin juga untuk teman-teman semua yang ada yang jalani jadi atlet saat ini, mungkin kalau ada rasa nggak nyaman, rasa sakit atau apapun itu, ya mungkin bisa langsung saja ya, Dok ya, datang ke sini ke klinik artikular. Mungkin itu bisa membantu kita semua sih. Kalau buat Evan, karena Evan sendiri alami saat ini, ya sangat membantu buat saya pribadi, karena 5-6 tahun rasa sakit itu hidup bareng saya, Dok. ya. Tidur kuliah 33. tidur, ya itu. Keren. Ya. Tidur aja susah, tapi ya puji Tuhan sekarang semua udah berjalan lancar, maksudnya udah yang better lah dari sebelumnya. Ya. Jadi ya mungkin itu sih dari Evan. Ya, ya, terima kasih. Jadi kalau ada masalah nyeri apapun, kecuali nyeri hati ya, nyeri hati bukan urusan kita. Itu nggak bisa dikontrol sih kayaknya, Dok. Iya, kalau nyeri apapun, silakan datang ke klinik kami di Artikular Klinik di Jalan Radio Dalam Raya nomor 40 Jakarta Selatan. Kita buka itu dari Senin sampai Minggu, dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Ya, sekarang aja ini hampir jam setengah 12 ini. Iya, hampir jam setengah 12 malam, lagi kita jadi pengen Iya. kodok. Ya, tapi memang bagus ya pesan dari Kak Evan itu. Kalau saya simpulkan ya, hidup sekali, hidup yang berarti. Iya, betul. Itu kesimpulan dari semua pembicaraan kita. Kita ini hidup cuma sekali. Hidup sekalian aja yang berarti. Ya, berarti bagi Tuhan, berarti bagi bangsa dan negara, berarti bagi keluarga. Karena kita nggak akan hidup lagi selamanya. Ya, itu yang pesan dari saya. Ya, semoga podcast kita ini bisa membawa manfaat, menimbulkan semangat bahwa jadi atlet itu adalah salah satu hal yang membanggakan. Jadi apapun, asalkan untuk kebanggaan bangsa dan negara ini, apapun untuk Allah SWT, apapun untuk keluarga, itu hal yang membanggakan. Dan ingat bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Betul, Dok. Ya kan? Buktinya, Kak Evan ini, lapangan bola besar,
nggak masuk ke futsal, timnas bro. Dan 33 gol bro. Sampai sekarang masih jadi atlet timnas. Dan saya pengen jadi insinyur, melenceng ke dokter, Kak Evan. Nah sekarang jadi dokter yang alhamdulillah banyak manfaatnya untuk bangsa dan negara ini. Jadi intinya jangan pernah putus asa. Tetaplah terus yakin bahwa kalian ini bermanfaat apapun dan dimanapun dan bagaimanapun profesinya. Dan yang paling penting lagi adalah tetap jaga kesehatan. Tetap jaga dari bebas nyeri, karena life is movement, movement is life. Hidup adalah gerak, dan gerak adalah kehidupan. Dengan kita terus bergerak, insya Allah bangsa ini akan menuju masa depan yang cerah dan bangsa yang terbaik se-Asia. Demikian dari saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, semua sama Kak Evan. Saya Alif. Saya Evan Somenena. Siap. Saya Alif, bukan Alif Evan, bukan Alif Mufik juga. Siap. Tapi Alif Nuryanto Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Semuanya. Bye. Terima kasih. Siap, Nov. Terima kasih banyak.